Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data ya. Variabel dan tipe data itu jadi tentang variabel ya. Variabel itu bisa dianggap sebagai lokasi memori yang dapat menampung nilai-nilai dari tipe data tertentu. Jadi variabel digunakan untuk menyimpan nilai dalam memori di program kita ya. Kemudian apa itu tipe data ya? Tipe data adalah klasifikasi data yang memberitahu compiler atau juru bahasa bagaimana programmer berniat untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai jenis data, termasuk tipe data number, kemudian tipe data yang bersifatnya adalah teks, kemudian boolean ya, tipe data list atau array ya, seperti itu. Misalnya oke, kita di variabel dan tipe data. Nah, misalnya apa tadi, kita kembali lagi jadi jenis-jenis variabel. Oke, sorry, apa ini, heading. Oke, jadi di dalam tipe di dalam variabel di Dart itu ya ada variabel dengan jenis number, oke, atau angka ya. Jadi variabel dengan angka ini ya, dia itu nanti ada tipe data integer, kemudian ada juga double ya. Nah, integer ini dia itu nanti variabel tipe data yang angkanya itu adalah angka bulat seperti -9 bisa, kemudian 0, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 100 ya. Tipe data yang nilainya itu bulat ya, bukan pecahan. Sedangkan double ini dia itu tipe data angka yang bisa berisikan nilai pecahan seperti 3,14, kemudian 6,2345 seperti ini, kemudian -2 sekian, seperti begitu ya misalnya. Oke. Nah, kemudian ada juga tipe data yang menyimpan seperti teks itu ya, itu misalnya kayak string. Nah, ini berapa, satu, bisa string ya. Nah, string ini ya dia itu string ya, jadi kata kita sebut sini teks atau karakter ya, tipe data string ya. Tipe data string ini contohnya ya Budi, atau bisa juga string yang pakai tanda kutip 1 seperti ini. Nah, itu juga bisa. Oke. Kemudian ada tipe data logical ya, bisa dibilang tipe data logical. Tipe data logical atau langsung logical lah ya. Contohnya tuh boolean ya. Ini memiliki hanya dua nilai, yaitu true atau false ya. Nah, kemudian apalagi, kemudian di dalam sini juga ada tipe data yang namanya tipe data list. Jadi tipe data list ini dia itu kalau di pemrograman yang kalian sudah dapat itu mungkin bisa dibilang seperti tipe data array ya, bisa seperti tipe data array, yang mana tipe data list ini bisa menampung lebih dari satu nilai ya, dengan satu tipe data yang sama ya. Misalnya kalau kita bilang list kayak list of int, misalnya umur ya, nanti penggunaannya itu kurang lebih seperti ini. Misalnya 20, kemudian ada 34, kemudian 56, seperti ini ya penggunaan. Misalnya list of jadi list itu tipe data ya yang bisa menampung lebih daripada satu nilai. Jadi misalnya kayak ini list of int ya, jadi penyebutannya itu list of int ya. Jadi tipe data integer yang nilainya itu bisa lebih dari satu ya. Kemudian nama variabel, sebelumnya
ini saya harus infokan dulu bahwa sama seperti biasa. Jadi di dalam Twitter juga cara menuliskan tipe data, variable, dan value ya, itu seperti ini. Tipe data, kemudian nama variabelnya apa, kemudian value-nya apa ya. Diakhiri dengan titik koma ya, kurang lebih seperti ini. Coba kita ganti dia punya style ya. Oke ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah oke. Jadi penulisannya itu tipe data. Ini contohnya itu kalau boolean itu misalnya kayak bool is active sama dengan true, kemudian bool is enable sama dengan false, seperti itu ya. Nah ini misalnya kalau contoh untuk string itu misalnya kayak string nama sama dengan Budi, atau string alamat sama dengan jalan sana sini ya, seperti itu. Ini misalnya kalau integer kita bisa integer umur sama dengan 20. Nah kalau untuk double itu misalnya double p sama dengan begini ya, p sama dengan 3,14. Nah seperti itu ya. Kemudian boolean seperti ini. Nah ini list contohnya seperti ini. Kemudian ada juga tipe data yang namanya itu adalah map. Nah map ini dia itu mirip seperti list ya, tapi kalau list ini kan dia itu menggunakan ada namanya indeks atau berurutan. Jadi ini nilai ke 0, 20 adalah nilai ke 0, 34 adalah nilai ke 1, 56 ini adalah nilai ke 2 ya. Jadi misalnya ini panjang data dari si umur ini ya, umur itu adalah 3 panjangnya, tapi untuk misalnya kayak untuk data ke 0 itu adalah 20, kemudian data ke 1 adalah 34, kemudian data ke 2 itu adalah 56 ya. Nah ini namanya adalah indeks. 012 ini adalah indeks. Jadi indeks dalam pemrograman itu selalu dimulai dari 0 ya. Nah berbeda dengan list, map ini adalah sebuah tipe data yang umumnya itu bisa lebih daripada satu tipe data untuk value-nya. Jadi map itu dia itu nantinya akan terdiri dari sebuah key dan value ya. Jadi kita coba sebut saja, misalnya saya coba tulis lagi sini. Map itu adalah tipe data yang terdiri dari bisa terdiri ya, terdiri lebih dari satu nilai yang ditata berdasarkan key dan value. Oke. Di mana ini berarti jangan pakai list, ini kita ganti aja dengan misalnya quote sama saja kayaknya ya. Oke. Di mana value dari sebuah map itu bisa lebih dari satu tipe data. Oke. Ya seperti itu. Atau key dari sebuah map juga bisa lebih dari satu tipe data. Oke. Nah misalnya seperti itu. Nah contoh penulisannya seperti apa ya, contoh penulisan seperti apa. Jadi penulisan dalam map, oke. Misalnya string misalnya string, string ya. Ini
Jadi ketika kita mendeklarasikan map string, string ya, map of key string, jadi map of key string value string ya. Kemudian misalnya kita bilang apa namanya, bio, oke, bio. Nah, misalnya dia itu penulisannya itu seperti ini. Ini kita ganti ke code, oke, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini dia. Jadi karena ini kita gunakan, jadi map of key value bio. Jadi misalnya kalau kita gunakan karena key-nya adalah string dan value-nya adalah string, maka kita akan gunakan key-nya itu. Jadi key-nya itu adalah misalnya nama, oke, kemudian titik koma, titik 2, kemudian misalnya Johnny, oke. Nah, kemudian kita mau pakai lagi di dalam bio itu ada lagi namanya misalnya ada apa namanya, nama, kemudian jenis kelamin ya, kelamin misalnya laki-laki, oke, ini petik lagi. Nah, di dalam bio lagi misalnya nanti ada apa namanya, nomor telepon ya, misalnya nomor HP saya 08123455, contohnya seperti itu, oke. Nah, itu untuk jadi map itu seperti itu. Kalau tadi list itu pemanggilannya itu misalnya nanti akan memanggil seperti ini. Misalnya kalau kita mau panggil yang 34, berarti kita akan memanggil contohnya seperti ini. Misalnya umur 1 ya. Nah, ini artinya kita akan memanggil nilai dari umur untuk indeks ke 1 ya. Jadi nanti ini dia akan menghasilkan umur untuk indeks ke 1 itu adalah 34 ya. Oke. Nah, untuk pemanggilan di sini misalnya kita mau memanggil value dari map bio, contohnya misalnya kita mau tahu namanya siapa, jadi kita akan memanggil seperti ini, bio kemudian nama ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai bahwa key itu kan nama, maka value dari si nama itu adalah Johnny. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya, pemanggilan ini kan sifatnya berurut ya, 01. Tapi kalau untuk map ini kita bisa memanggil berdasarkan si key-nya tadi ya. Jadi key value, key value, key value. Nah, kalau kita kembali ke sini, tipe data map ini adalah bisa lebih dari satu nilai ya. Kemudian value dari sebuah map itu bisa lebih dari satu tipe data. Nah, misalnya ini kan hanya satu tipe data untuk value-nya. Nah, kita bisa gunakan juga seperti ini, map, kemudian string, kemudian dynamic. Nah, dynamic ini apa? Dynamic ini adalah sebuah jadi di Dart itu ya ada ibaratnya apa namanya, dynamic variable ya. Jadi tipe datanya itu bisa saja misalnya kita bilang sini dynamic nilai ya. Nah, dynamic nilai ini bisa saja nanti kita isi dengan 20 ya, atau misalnya juga dynamic nama, bisa kita bilang Johnny seperti ini. Jadi itu terkait masalah tipe data dinamik ya. Nanti di Dart itu si compilernya itu akan otomatis mendeteksi bahwa nilai ini adalah integer, sedangkan nama ini adalah si string ya. Nah, di dalam map itu kita bisa menggunakan map of key string value dynamic ya. Jadi misalnya misalnya kita bikin lagi kayak tadi bio ya, bio sama dengan seperti ini ya. Nah, nanti di sini misalkan saya copy ya, misalnya saya copy di sini, oke. Nah, misalnya ini nomor HP. Nah, nanti di sini saya bisa tambahkan misalnya umur itu misalnya 23. Nah, jadi nama ini value-nya adalah string, jenis kelamin value-nya string, nomor HP value-nya adalah string. Nah, umur value-nya adalah integer ya, integer. Jadi ini string, ini string, ini string ya. Nah, kemudian bisa lagi tambah lagi misalnya menikah ya, nanti misalnya false ya.
Jadi ini boolean. Jadi misalnya kalau false, menikah false itu artinya belum, contohnya ya. Kalau misalnya menikah true artinya sudah true ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengimplementasi pada aplikasi Flutter kita ya. Nah, kita coba buka saya Visual Studio Code, kemudian ini nanti besarkan sedikit. Alright. Nah, kita besarkan yang terlalu besar ya. Ini kan hanya di YouTube, jadi tidak usah terlalu besar. Kemudian seperti biasa kita akan create new project, Ctrl Shift P, Flutter new project, application. Saya akan pilih folder kuliah, kemudian select a folder to create the project in. Kemudian variable tipe data. Oke, itu adalah nama projectnya. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Nah, sambil menunggu ya tidak ada apa-apa. Oke, kita hapus dulu ini, remove all comments. Oke. Kemudian saya akan jalankan nanti di sebuah emulator. Oke, misalnya di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat pada dasar dari aplikasi Flutter yang pertama kali dibuat ini, ya, ini misalnya ini ada string title. Nah, title di sini kan my homepage itu di sini. Nah, title ini karena dia string maka dia seperti ini pengiriman nilainya ya. Kemudian misalnya di sini ada integer counter ya, counter plus plus karena untuk misalnya coba saya run dulu. Oke, jadi misalnya angka 0 ini adalah sebuah adalah sebuah variabel namanya counter dengan tipe datanya adalah int ya. Maka jadi dia ini nanti hanya bisa menerima nilai bulat ya. Nah, kita coba hapus saja, misalnya kita hapus ini my homepage ya. Oke, supaya terbiasa nanti kita akan buat lagi satu page baru ya, misalnya kayak pages dan sini homepage dart. Kemudian nanti kita pakai stateful, oke, karena kita akan main perubahan-perubahan nilai dalam sebuah halaman, maka kita akan gunakan stateful stf. Oke, homepage. Oke, nah di sini kita akan gunakan scaffold, kemudian bar, title, text, kemudian ini variable dan tipe data ya. Jadi misalnya kayak teks sendiri ini dia untuk datanya ini tipe datanya adalah string ya. Misalnya kayak tipe data adalah string untuk data variabel parameter pertama ini. Dan misalnya contohnya kita mau gunakan selain string seperti misalnya 20 ya, ini pasti error ya. Ini ada garis merah di bawah ini. Argumen tipe int tidak bisa dimasukkan ke dalam parameter tipe string ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan home, itu adalah homepage. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, nanti bagian untuk apa namanya? Contohnya nanti di sini kita buat sebuah, misalnya tipe data itu ada tipe data string. Ya, tipe data string nama sama dengan Budi. Ini adalah kita main pertama dulu ya, seperti ini. Kita awali dulu dengan string ya. Nanti mungkin untuk yang tipe data selain string itu nanti kita akan lihat hasilnya di bagian sini nih, di bagian debug console. Oke. Jadi misalnya sini apa namanya, kita pakai padding dulu, kemudian
Kemudian child itu misalnya kita pakai column children. Kemudian text, ini nanti menampilkan isi dari variabel nama. Kemudian ada fata button. Oke, kemudian text lagi ya, misalnya tampilkan nama ya. Oke, misalnya seperti ini, kita reload. Tidak perlu reload ya, tadi sudah reload. Sekarang misalnya seperti ini. Jadi ini kan sudah langsung nama Budi. Oh ya, karena kita main string, maka kita akan pakai lagi otomatis ada satu text editing controller ya. Ini sepertinya sudah seperti kita di video sebelumnya. Misalnya teks nama ya. Nah, nanti di sini ada misalnya masukkan nama, kemudian di sini ada text form field, controllernya itu adalah teks nama ya, seperti itu. Jadi misalkan nanti tampilkan nama ya, misalnya seperti ini. Nanti di bawahnya sini nanti ada sebuah, saya pakaikan CSS-box dulu supaya agak berjarak. Kemudian teks nama adalah nama, seperti itu ya. Jadi nama adalah Budi, karena pada awalnya itu namanya adalah Budi. Jadi kalau kita kosongkan, kita reload. Nah, jadi biasanya kalau namanya itu adalah Budi, tampilkan nama, belum ada ya, karena dia belum ada on pers ini, kita belum berikan perintah. Nama sama dengan teks nama dan teks. Nah, misalnya nama Budi, kemudian nama Joni. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tipe data string ya seperti yang sebelumnya kita sudah gunakan ya, seperti ini. Misalnya kita isi juga 20 ya, terus kita tampilkan nama ya, tetap 20. Kenapa? Karena teks nama dan teks ini adalah string ya. Jadi semua apapun yang kita input di dalam text editing controller ini, mau 21,122 3,34, kemudian misalnya 3,14 seperti ini, decimal point itu titik atau koma, tetap saja dia akan terbaca itu adalah string ya. Misalnya kita bilang false ya, false ini bukan nilai sebuah false dari boolean, tapi adalah false yang seperti ini, false yang seperti ini ya, bukan false yang ini. Oke. Misalkan kita input 20 ya, yang 20 yang dimaksudin adalah 20 yang ini, bukan 20 yang ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekarang penggunaan string kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba lagi penggunaan, itu adalah penggunaan tipe data number ya. Misalnya ini string sudah selesai, kemudian tipe data number itu misalnya integer umur. Oke, misalnya integer umur sama dengan, jadi tipe data variable ya, itu harus ada value ya. Tipe data integer umur, misalnya umur kita awali dengan 0. Nah, oke. Nanti kita tambahkan satu button di bawah ya. Misalnya saya pakai CSS-box lagi, kemudian elevated button saya ambil, saya taruh di sini. Nah, misalnya kita tidak akan pakai set state karena tidak akan ditampilkan di sini ya. Jadi kita akan tampilkan di dalam sebuah debug konsol ini ya. Jadi misalkan tampilkan umur seperti ini ya. Nah, misalnya tadi kan print umur ya. Jadi print ini ya, dia akan menampilkan apa yang dicetak ini ke dalam sebuah debug konsol ini ya. Misalnya kan print umur tadi tipe datanya adalah int. Oke. Nah, nah ini misalnya ya, kita perhatikan dalam sini. Oke, misalnya tipe, nah ini umur, ini 0 ini. Jadi flutter bukan berarti flutter yang ini, tapi ini flutter adalah debug konsolnya bahwa ini punyanya flutter ya. Misalnya umur, atau kita sebut ya, kita pakai kayak gini dulu misalnya. Kemudian kita ubah misalnya umur
umur sama dengan 20. Oke, ini di restart. Nah, ini umur 20 ya. Kalau misalnya kita mau gabung dengan string, berarti misalnya umur titik 2 kemudian pakai $, baru variabelnya. Oke, ini adalah variabel dalam string. Restart. Nah, oke, umur 20. Nah, sekarang kita ganti lagi, misalnya ini jangan tampilkan umur tapi nilai saja. Oke, nah kemudian kita di dalam sini saja juga bisa sebenarnya. Misalnya contohnya ini kan tadi kan integer ya, misalnya saya pindahkan saja. Oke, integer. Nah, ya seperti ini juga bisa, integer umur sama dengan 35 ya. Nah, ini dibersihkan. Nah, ini umur 35 ya. Oke, kemudian contoh lain lagi, misalnya untuk tipe data double ya, double. Misalnya double P sama dengan 3,14 ya. Nah, misalnya P sama dengan P ya. Nah, kalau kita restart nanti di sini seperti ini. Nah, oke. Jadi penggunanya seperti ini ya. Misalnya contohnya menghitung luas segitiga contohnya ya. Misalnya contohnya untuk segitiga, misalnya segitiga, misalnya integer alas sama dengan 10, kemudian integer tinggi sama dengan 20, misalnya kemudian integer luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, ini sudah langsung dia menampilkan error ini, a value type of double cannot be assigned to a variable of type in. Kenapa? Karena si compiler ini sudah tahu bahwa hasil dari ini berpotensi akan menjadi nilai pecahan ya, karena sudah ada defini, kecuali kita tidak pakai ini mungkin. Tapi ketika sudah ada pembagi seperti operator pembagi seperti ini, nah maka ini berpotensi menjadi namanya itu adalah berhasil tipe data double, pecahan. Jadi kita harus ganti di sini menjadi double ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak mau mendeklarasikan tipe datanya itu double atau in, kita bisa pakai namanya var juga bisa. Kita bisa juga pakai namanya dynamic. Oke. Nah, sekarang kita coba dynamic yang tadi sudah sempat disinggung di sini tadi. Mana tadi dynamic? Oh, sudah dihapus tadi. Oke, jadi tadi sudah sempat dibahas tentang dynamic. Ini kita akan coba ya. Jadi saya tidak mendeklarasikan bahwa luas ini adalah double. Oke, tapi karena luas ini adalah dynamic, maka dia bisa saja bertipe data in, dia bisa saja bertipe data double sesuai dengan nilai yang ada di dalam sini atau hasil dari perhitungan ini ya. Jadi kita akan bikin seperti ini, misalnya alas sama dengan, atau kita bikin sini rumus segitiga. Oke, kemudian alas sama dengan string alas, kemudian tinggi sama dengan tinggi. Oke, maka luas sama dengan luas. Oke, nah seperti ini kurang lebih. Nah, kita coba. Nah, seperti ini rumus segitiga. Alasnya 10, tingginya 20, maka luas sama dengan 100, karena 1/2 alas kali tinggi ya, atau alas kali tinggi bagi 2 ya. Seperti itu. Misalnya kayak berapa ini? Betul kan? 10 kali 20 kan 200, bagi 2 ya 100 ya. Seperti itu. Misalnya contohnya lagi kita pakai pecahan-pecahan 3, kemudian tingginya 5. Nah, ini misalnya. Nah, ini nilainya 7,5 ini. Ini karena pembagian, kalau kita lihat sini ada 0 ya, sudah pasti ini adalah tipe datanya adalah double ya. Kenapa? Karena ini hasil dari
perhitungan ini akan menghasilkan ini double. Oke, divide this number. Oke, kecuali kalau kita tidak pakai ini, kemudian kita blok ini, maka dia itu sebenarnya akan bertipe data. Bisa tidak ya kira-kira? Oh, tidak ada. Ini dibawa ke sini. Hasilnya adalah sebuah integer. Nah, tapi karena kita menggunakan operator pembagi seperti ini maka dari sini saja itu nanti hasilnya itu adalah mana tadi? Seperti tadi teman ya. Nah, ini double ini. Ya. Nah, makanya kalau kita pakai tipe data integer di sini itu akan menghasilkan error. Atau paling kita menggunakan double karena hasil dari perhitungan ini pasti akan bisa saja bernilai pecahan ya. Oke, seperti itu. Nah, tadi juga penggunaan dynamic juga tadi sudah. Langsung kita coba ya. Oh ya, dynamic tadi itu ada di bagian map tadi. Nah, ini nih. Oke, kita kembali lagi. Ya, jadi itu penggunaan untuk tipe data number ya. Tipe data string teks tadi sudah kita gunakan pada text controller. Sekarang misalnya kita akan menggunakan tipe data boolean ya, yang nilainya itu antara true dan false ya. Nah, misalnya kita akan bersinggungan dengan if dulu ya. Kita akan bersinggungan dengan if sedikit. Nah, misalnya integer nilai sama dengan 2 ya. Kemudian misalnya double seperti ini. Bool is pecahan atau bilangan bulat ya. Biasanya bilangan bulat sama dengan nilai per 2. Pakai mod kali ya. Nilai persen 2 gini. If karena saya kan bilangnya sudah bersinggungan dengan dengan if, jadi misalnya kita bilang if nilai persen 2 sama dengan 0, maka bilangan bulat sama dengan true. Nah, kita akan tampilkan lagi di konsol print nilai sama dengan nilai. Print apakah bilangan bulat, kemudian print hasil sama dengan bilangan bulat. Seperti itu ya. Misalnya ini bagian untuk penggunaan tipe data boolean ya. Bisa seperti ini. Oke, kita coba restart. Nah, kita akan perhatikan di sini ya. Ini kan nilainya kita set 2. Oke, kita tampilkan nilai sama dengan 2. Apakah bilangan bulat? Hasil adalah true. Nah, kemudian kita coba pakai di sini 5. Oke, kita ini simpan lagi, tampilkan nilai sama dengan 5. Apakah bukan bulat ya, tapi apakah bilangan, apakah ganjil, apakah bilangan genap. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya bilangan genap, ya. Jadi misalnya kita ulang lagi. Nah, misalnya si 5 ini kita kasih masuk nilai 5. Oke, tampilkan nilai. Nah, nilai sama dengan 5 apakah genap? Hasilnya sama dengan false atau bukan ya. False itu kan artinya tidak atau salah ya. Nah, kemudian kita ganti lagi nilai sama dengan 4.
misalnya tampilkan nilai sama dengan 4 apakah genap. Nah, hasilnya adalah true karena bilangan nilai 4 itu adalah hasil bilangan genap ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu contoh penggunaan tipe data boolean seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan apalagi tadi tuh kita setelah boolean sudah, teks sudah, number sudah, sekarang kita ke tipe data list ya. Jadi list tadi kan contohnya penggunaannya seperti ini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, misalnya di sini kita pakai list. Nah, ini apa nih? Umur is already defined. Oh, jadi umur ini sudah terlanjur dideklarasikan sebelumnya ya. Nah, misalnya kita ganti dengan daftar nilai sajalah, karena dia kan sifatnya list, jadi lebih dari satu, jadi kita bilang daftar nilai ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan, indeks 0 itu adalah 20 ya, kemudian indeks 1 itu adalah 34, kemudian indeks 2 itu adalah 56. Nah, bagaimana cara untuk misalnya kita lihat dulu isi dari list daftar nilai adalah daftar nilai. Oke, misalnya kita ini saya hapus dulu ya, kita tidak perlu lagi. Ini di refresh, ini hapus. Nah, oke. Isi dari list daftar nilai adalah 20, 34, 56 ya. Karena tadi kan ini sebelumnya disebutkan bahwa list ini hanya bisa menampung satu jenis tipe data ya. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita mau coba menggunakan dynamic juga sebenarnya bisa saja seperti ini. Nah, oke, bisa juga. Oke, bisa juga. Jadi kita bisa koreksi di sini bahwa list ini satu bisa menampung lebih dari satu nilai dengan lebih dari satu tipe data. Oh sorry, kita harus kembali lagi bahwa kalau kita gunakan dynamic, ini berarti tipe data dinamik ya. Tipe data dinamik ini ada tipe data yang sifatnya adalah fleksibel. Jadi kalaupun juga kita gunakan angka kemudian teks, maka ini adalah termasuk adalah jenis tipe data yang fleksibel. Jadi ini bisa saja string, kemudian int. Oke. Nah, ini berarti indeks 3 adalah ABC. Oke. Oke. Ya, bisa dibilang lebih dari satu tipe data jika kita menggunakan list of dynamic. Maka ini bisa kemudian misalnya kita false, ya false juga bisa. Oke. Selama kita gunakan dynamic di sini, maka isi daripada si list ini bisa saja berbeda-beda tipe datanya. Ya. Nah, seperti ini. Terus bagaimana caranya jika saya ingin memanggil isi daripada daftar nilai ini? Ya. Nah, berarti kalau kita mau panggil isi dari daftar nilai itu, kita harus mengetahui dulu posisi indeksnya ya. Posisi indeks. Oke. Jadi ini berarti kan misalnya ini kan string, kemudian ini adalah bool, ini adalah int. Misalnya nanti di sini 3,14. Berarti ini adalah double, ini ada int, seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya kita mau melihat ini, kita coba reverse dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya saya ingin melihat di mengambil isi dari atau saya ingin mengambil nilai yang 3,14 ini ya. Misalnya kita akan pakai double ya, karena 3,14 itu adalah pecahan ya. Kita coba sort ke sini, type-nya double ya.
double misalnya P berarti sama dengan daftar nilai. Oke, ini P ini kenapa? P ini sudah terlanjur digunakan di atas, seperti bisa kita hapus saja dulu atau ganti sajalah dengan nilai juga sudah deklarasi N. Oke, berarti untuk yang P ini itu ada di indeks ke 0, 1 ya, indeks ke 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita print nilai dari N adalah, oke, kita coba lihat lagi. Nah, oke. Sekarang misalnya saya pakai N, kemudian saya mau bilang 1, 0. Oke, ini kan dynamic ya, jadi dia tidak terlalu menjelaskan errornya. Oops, ini error ini. Oke, kenapa? Karena tipe int yang ada di dalam sini ya, ini 0 itu adalah indeks 0 itu adalah int ya, tapi kita mau tampung ke dalam tipe data double ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin konsekuensi ketika kita menggunakan list of dynamic ini ya, kita akan tidak bisa menampung ke dalam satu tipe data yang pasti. Jadi kita juga harus menggunakan dynamic ini ya. Misalnya kita reload lagi, nah ini baru bisa ini. Oke, baru aman ya, karena kita pakai list of dynamic, jadi si penerimanya juga ini haruslah dynamic juga ya. Jadi ini bisa dibilang sebuah tipe data juga ya, list dari satu tipe data. Oke, nah kurang lebih seperti itu penggunaan list. Kita juga bisa nanti misalnya kayak saya coba singgung sedikit tentang perulangan. Misalnya kayak kita pakai for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada daftar nilai titik length i plus plus. Oke, kemudian saya print daftar nilai i. Oke, jadi dia akan mencetak, dia akan melakukan perulangan ya, karena i sama dengan 0 artinya akan dimulai dari ini. Oke, karena ini kan indeks 0, dimulai dari indeks 0. Kemudian i lebih kecil daripada daftar nilai dot length. Jadi ini lengthnya itu adalah berapa banyak data di dalam variable daftar nilai ini. Ini adalah panjangnya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu panjangnya itu ada 5. Tapi karena dimulai dari 0, maka dia akan menggunakan lebih kecil daripada daftar nilai dot length-nya itu ya. Jadi kalau indeksnya 5, berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi length itu sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, coba kita cetak. Nah, oke, dia itu berarti dimulai dari sini. Dimulai dari sini nih. Mana ya? Nah, situ dia. Oke, jadi kalau misalnya kalau saya bilang seperti ini, misalnya indeks ke i adalah, nah seperti ini. Kenapa itu dia? Integer is integer. Oh, oke, sorry. Jadi kalau kayak begini berarti kita harus gunakan ini di dalam apa namanya, string seperti ini ya. Apa itu? Nah, seperti ini. Tapi coba kita pakai ini. Nah, ini kenapa? Ini dia akan terbaca. Coba kita coba ya. Ini juga mungkin agak sedikit unik. Ini kenapa ini? Indeks 0 adalah daftar nilai i. Jadi harusnya daftar nilai i ini dia adalah menampilkan hasil daripada ini nih, isi dari ini. Tapi kenapa dia menampilkannya itu adalah ini lagi ya, kemudian si i ini yang bukan indeks atau bukan angka ya. Karena kalau kita menggunakan variabel dengan tipe data list atau map ya, atau objek, maka kita harus ganti ini dengan seperti ini. Oke, harus pakai kurung kawal dulu nih ya. Jadi perhatikan ini, si kurung kotak ini sudah berubah warna, beda dengan tadi. Oke, kurung kotaknya ini
masih terbaca sebagai string ya. Jadi kalau kita mau memasukkan si apa namanya variabel ke dalam string ya, kalau hanya nama variabel langsung yang sifatnya adalah bukan list, bukan map, bukan juga objek, maka dia harus menggunakan seperti ini. Tapi kalau dia sudah berupa list atau map atau objek ya, dia harus gunakan seperti ini. Ada kurung kerawal dulu dia, dolar kurung kerawal, kemudian variabel apa, kemudian kotak ini, kemudian indeksnya. Oke, kita coba ulang. Dan saya bersihkan. Nah, sekarang indeks ke 0 ada dulu 20 ya. Indeks ke 1 3,14. Indeks kedua adalah 56. Indeks ketiga adalah ABC. Indeks keempat adalah false atau boolean ya. Oke. Jadi ini ada sedikit kita menggunakan perulangan di dalam ini agar bisa melihat ya isi dari si tipe data ini atau isi dari variabel. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke tipe data map ya. Misalnya kita gunakan map, itu penggunaannya seperti ini. Map string, kemudian string bio ya, sama dengan seperti ini. Misalnya nama Johnny, kemudian umur 20. Oke. Kemudian hobi coding. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat isi dari si mapnya itu, berarti isi dari bio. Oke, kita coba bersihkan dulu. Nah, jadi dia seperti ini. Isi dari bio adalah nama Johnny, umur 20, hobi coding ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengambil value, jadi dari map itu ya, map itu dia itu sifatnya itu key, value ya. Map key value, map of key-nya itu string, value itu string. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa di sini tuh key-nya adalah string, maka posisi kiri ini ya, sebelum titik 2 ini harus bertipe bernilai string. Kemudian si kanan string ini value-nya harus juga berisikan string ya. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya ini umurnya saya ganti dengan 20 angka. Ini tidak bisa, ini error ini, karena elemen dengan tipe integer tidak bisa dimasukkan ke dalam map value dengan tipe string ya. Jadi nilai 20 ini kan integer, tidak bisa dimasukkan ke dalam map yang value-nya adalah string. Oke. Jadi kita harus tutup dengan ini. Nah, bagaimana jika umur ini mau menggunakan nilai misalnya adalah integer, maka di sini harus menggunakan value-nya itu dinamik ya. Jadi nanti bisa seperti ini 20 ya. Nah, kita coba. Ini kan sudah tidak ada error ya. Nanti dia seperti ini, tetap bisa ya. Nah, sekarang cara pemanggilannya itu misalnya isi dari bio seperti itu. Kemudian kita mau lihat, kita memanggil misalnya yang si nilai 20 ini ya. Berarti kita print umur dari value dari umur adalah, nah kita pakai begini nih, bio, kemudian umur ya. Oke. Nah, nanti dia gunakan, nah oke, pemanggilannya seperti ini ya. Jangan lagi kayak begini. Kalau seperti ini berarti semuanya ini yang dimasukkan ke dalam string. Tapi kalau seperti ini ya, berarti hanya value-nya saja. Jadi kita memanggil itu. Jadi kalau tadi itu sebelumnya itu, kalau misalnya kita print nilai ke 0 ya, berarti kita kan pakainya tuh daftar nilai 0 ya, seperti ini. Atau kita mau tahu yang ke ini, berarti kita harus hitung 0, 1, 2, 3, 4, baru kita bisa bilang 4. Kalau kita pakai 5, nah misalnya kita kembali ke sini sebentar.
Bisa kita pakai 5. Nanti ketika mau ditampilkan daftar nilai ke, dia tidak bisa sorry, ini pakai ini ya, pakai ini. Nah error ini, kenapa invalid value? Jadi tidak ada indeks 5 karena range-nya hanya 0 sampai 4 ya. Nah ini 5 tidak ada. Oke, misalnya kita tidak tahu posisinya itu di mana. Sedangkan kalau kita menggunakan map, kita bisa memanggil nilai ini dengan memanggil si key-nya ini. Misalnya ini value dari umur adalah ya. Kita panggil ini misalnya tuh. Oke, value dari umur adalah 20. Ya, seperti ini nih. Oke. Contohnya lagi, value dari nama, kemudian value dari hobi ya. Sorry, ini kita ganti ke hobi. Misalnya seperti ini. Nah, value dari nama adalah Johnny, value dari umur adalah 20, value dari hobi adalah coding. Nah, ini kan masih kelihatan berurut ya. Nah, ini kita bisa buat contohnya tidak berurut, seperti ini juga bisa. Oke. Value dari hobi adalah kode. Jadi kalau kita memanggilnya, kita tidak perlu memikirkan bahwa posisinya itu ada di urutan keberapa atau indeks keberapa, tidak perlu ya. Nah, di dalam map ini juga karena kita akan gunakan dia dynamic, maka dalam map ini juga kita bisa membuat si variabel tipe data list ini masuk ke dalam map. Misalnya seperti ini, daftar nilai, daftar nilai seperti ini ya. Misalnya kita hapus dulu ini, atau bisa juga langsung value dari daftar nilai adalah daftar nilai ya, seperti itu contohnya ya. Misalnya kalau kita mau lihat, jadi map ini bisa berisikan si tipe data list karena dia kan dynamic ya. Jadi dynamic itu berarti value-nya bisa tipe data apa saja ya. Contohnya kita hot restart. Nah, dia seperti ini. Jadi isi dari bio itu seperti ini. Nah, value dari daftar nilai adalah seperti ini ya. Bisa juga misalnya kalau mau dari panggil langsung indeksnya juga bisa, misalnya 2 ya. Nah, daftar nilai indeks kedua. Oke, indeks kedua adalah 56012 ya. Oke, kurang lebih seperti itu kalau untuk menggunakan map ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melihat posisi indeksnya ke berapa. Nah, bahkan kalau kita mau menambahkan nilai ya, ini kan misalnya kalau kita mau menambahkan nilai untuk map juga, misalnya kita mau bilang saya mau tambahkan satu lagi. Nah, misalnya ini kita hapus dulu ya. Untuk penambahan key dan value ke dalam bio itu bisa juga seperti ini. Misalnya kita sudah terlanjur deklarasikan, kemudian ada beberapa proses di bawah, kita mau tambahkan lagi bio daftar nilai sama dengan daftar nilai, kemudian print bio ya. Jadi ini misalnya ada 2 ya. Ini print pertama bio yang ini hanya 3 key value, kemudian tambahkan lagi, berarti nanti bio ini adalah 4 key value. Kita coba, bisa tidak ya? Nah, oke. Jadi ini adalah bio pertama ya. Kemudian di sini bisa menambahkan lagi sebuah map dengan key baru ya. Nilai isi dari nilainya itu adalah daftar nilai tadi ya. Jadi ada perubahan ya, ada penambahan sebuah key dan value. Oke, key-nya daftar nilai, value-nya itu adalah si daftar nilai tadi. Oke. Nah, bagaimana kalau saya mau bisa tidak misalnya pertanyaan memasukkan variabel dengan tipe data map ini ke dalam variabel dengan tipe data list ya? Bisa. Jadi misalnya kita akan gunakan seperti ini. Tapi caranya itu adalah seperti ini, daftar nilai titik add. Oke. Kemudian bio. Seperti ini. Jadi dia ini menambahkan
oke, otomatis dia akan menambahkan indeksnya lagi. Jadi ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Ketika add maka akan bertambah nanti di sini adalah indeks 5, itu adalah bio, maka lengthnya tadi itu nanti akan menjadi 6. Oke, nanti kita akan ada sebuah perintah bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai daripada atau mendapatkan panjang nilai daripada si list tadi. Nah ini setelah seperti ini kemudian kita lakukan print daftar nilai ya. Ini sebelumnya, jadi daftar nilai yang awal ini, nanti yang print di bab kedua itu adalah daftar nilai yang kedua setelah penambahan bio. Nah ini sebelum bio dan setelah bio ya, jadi dia seperti ini nih. Oke. Nah kalau kita mau mengetahui panjang data atau ya misalnya kita bilang panjang data ya dari daftar nilai adalah, nah berarti kita pakai seperti ini, daftar nilai dot length ya. Oke, jadi kita coba cek nih, panjang data dari daftar nilai adalah 6. Jadi kalau di sini lihat 1, 2, 3, 4, 5 karena itu adalah daftar nilai sebelum add bio ya. Jadi kalau kita pindahkan itu ke sini, nah daftar panjang dari daftar nilai adalah 6. Oke. Apakah bisa juga menggunakan dot length pada bio? Kita coba. Oke, print misalnya bio dot length. Bisa juga. Jadi length ini adalah jumlah key value-nya ya. Misalnya ini key-nya ada 3 key value, 1 key value, 2 key value, 3 key value ya. Oke. Tapi bedanya antara map dan list itu yaitu ketika kita ingin mengambil sebuah value, kita tinggal memanggil si key-nya. Tetapi kalau untuk list, ketika kita ingin mendapatkan sebuah value-nya, maka kita harus memanggil berdasarkan indeksnya ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, mungkin ini saja dulu tentang variabel dan tipe data. Oke, selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang seperti yang namanya kondisi dan perulangan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.